Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Kembali lagi tentunya di Berendo Ruang Konsultasi. Senang sekali saya Viva Manca dapat menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan, tentunya untuk menemani berbincang konsultasi pada hari ini. Namun sebelum itu tentunya kami informasikan para pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program-program kesayangan TVRI bisa didapatkan di sosial media kita. Dan selain itu akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, tentunya Ruang Konsultasi hari ini kita mengangkat tema diabetes dan gigi. Jaga keduanya, hindari masalahnya. Dan hari ini juga kita kehadiran 2 dokter yang luar biasa. Yang pertama ada Dokter Gigi Dwi Retno Anggraini. Halo dokter. Ini dokter gigi yang biasa dipanggil Dokter Gigi Eni ya dokter ya. Dan juga kita kehadiran Dokter Elsa Gempita. Halo dokter. Halo Viva. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa tentunya ya. Nah hari ini kita memiliki kedua aspek kayaknya ya yang berbeda dari segi pendidikan yang berbeda juga kayaknya ya, tapi ada kesinambungan juga. Sebelumnya ini diabetes nih dokter, mungkin dari dokter Elsa terlebih dahulu. Diabetes ini apa sih dok? Iya, jadi mungkin kalau masyarakat awam udah banyak yang tahu ya tentang diabetes atau diabetes mellitus. Kalau orang awamnya sih ngomongnya, bahasa awamnya ada yang bilang kencing manis atau sakit gula seperti itu ya. Cuman hanya yang perlu diketahui kalau diabetes ini sebenarnya dia banyak tipenya, banyak klasifikasi, banyak jenisnya. Ada yang diabetes mellitus tipe 1, ada yang diabetes mellitus tipe 2, ada yang diabetes mellitus tipe lain, dan ada juga yang diabetes gestasional. Jadi diabetes gestasional itu diabetes yang pada saat ibu hamil, ya ini kita. Namun kalau kita balik ke hubungannya dengan gigi, sebenarnya nggak semua diabetes itu berhubungan dengan gigi. Maksudnya yang memiliki komplikasi ke gigi. Hanya saja mungkin diabetes yang tidak terkontrol. Artinya apa? Diabetes yang sudah memang memiliki batas yang tinggi dari nilai normalnya, tetapi dia tidak minum obat secara teratur, tidak menerapkan pola hidup yang sehat, pola hidup yang baik untuk menjaga kontrol dari gula darah pasien itu sendiri. Baik, jadi diabetes ini banyak tipenya ya dok, bukan tipe basah dan kering itu bukan ya dok? Karena biasanya masih banyak sekali kita masyarakat gitu ya, kaum awam yang kayaknya diabetes basah, diabetes kering itu beda ya dok ya. Dan ini ada tipe-tipenya. Tapi nih dokter Eni, ngomongin masalah diabetes itu katanya bisa berujung dengan masalah gigi nih dok ya. Nah itu kenapa dan seperti apa sih dok permasalahan yang akan terjadi dokter? Oke, nah seperti yang dibilang sama dokter Elsa sebelumnya, jadi memang kalau misal kita khususkan di sini itu adalah pada kasus-kasus diabetes yang tidak terkontrol. Jadi kalau tidak terkontrol itu adalah gula darahnya itu benar-benar bisa tinggi sekali, bisa benar-benar di atas batas normalnya gitu kan. Nah, karena kondisi yang dia itu tidak terkontrol, maka yang terjadi adalah sistem imun tuh melemah gitu kan. Sistem imun melemah, kemudian tubuh tuh jadi lebih rentan terhadap adanya infeksi. Nah, terus di mulut kita itu kan ada gigi, ada gusi, ada mukosa di pipi kan. Nah, itu yang nantinya akan terpengaruh nih ketika adanya ketidakseimbangan gula darah tadi. Nah, yang paling terpengaruh itu adalah di gusi nih, karena di gusi kita itu kan, gusi itu ibaratnya fondasi dari gigi. Jadi ketika si gusinya ini mengalami peradangan nih karena kondisi diabetes tadi, maka yang terjadi adalah giginya bisa sampai goyang, terus bisa juga selain itu mulutnya jadi kering, lebih rentan infeksi, jadi lebih gampang bolong gitu-gitu. Jadi itu sih yang harus jadi warning buat kita gitu, jangan sampai diabetesnya itu nggak terkontrol. Gitu. Baik dokter, jadi artinya ini bisa ke tingkat yang parah ya dok ya sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya terkontrol dan minum obat itu sebenarnya masih bisa aman ya dok ya? Masih bisa aman sih. Baik.
Nah, sebelum itu mungkin dari Dokter Elsa nih, ngomongin masalah diabetes atau mungkin gula darah yang tinggi ya dok ya. Nah, kalau misalnya kita yang baru mau diabetes nih dok, biasanya kan kayak kita nggak tahu nih, oh darah kita udah seberapa. Kita mungkin nggak ngecek juga nih dokter, apakah mungkin ada ciri-cirinya juga dokter, kita bisa tahu, wah kita nih udah masuk dalam golongan diabetes nih dok. Ya, jadi sebenarnya ini ya dilema yang dihadapi tenaga medis di klinik atau vaskes kesehatan. Jadi seseorang itu memang kebanyakan nggak tahu nih kalau dianya adalah penderita diabetes mellitus. Ujuk-ujuk datang atau malah cuman sekedar untuk screening, kayak sekarang kan lagi gembor-gembornya CKG ya, cek kesehatan gratis. Kami yang menawarkan untuk pemeriksaan gratis, terutama salah satunya gula darah. Dan tanpa disadari, oh ternyata gula darah sewaktunya lebih dari 200 seperti itu ya. Gula darah sewaktunya lebih dari 200. Sebenarnya ada cirinya, ciri khas atau trias klasik namanya ya. Warning sign dari diabetes mellitus itu sendiri. Yang pertama ada yang polidipsi. Polidipsi ini pasiennya itu akan merasa lapar terus. Jadi misalnya dia udah makan sarapan pagi, nanti 2 jam kemudian dia lapar lagi. Jadi keinginan untuk makan itu terus menerus. Atau poliuri, dia ingin berkemih atau buang air kecil yang frekuensinya lebih sering dari orang yang tidak diabetes. Misalnya kita pasti dengan pertanyaan, Bapak kalau tidur malam biasanya berapa kali bolak-balik ke kamar mandi untuk pipis? Biasanya kalau orang-orang yang udah gula darahnya itu tinggi akan menyatakan, iya saya sangat terganggu dengan malam itu saya akan terbangun untuk buang air kecil. Baik, tahan dulu nih dokter, mungkin pertanyaannya adalah emangnya bisa berapa kali nih dok selama kita tidur terbangun mungkin untuk pipis ya dok ya. Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi pemirsa, tetap di Berendo Ruang Konsultasi.